wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat banget ya pagi hari ini. Karena ini masih suasana Lebaran, Ibu minta izin dan minta maaf bila Ibu ada kesalahan ataupun salah ucap dan tidak ada yang belum berangkat atau ada yang izin? Ical, telat Ibu. Izin, Bu. Bisa mana? Masih bisa sakit. Bisa izin. Sebelum kita masuk pelajaran, kalian pernah nggak sih membayangkan kenapa sih kita harus berwudu sebelum sebelum sholat dan melakukan ibadah yang lainnya? Biar diterima Allah, Ibu. Ya, itu benar. Selanjutnya yang benar karena wudu adalah merupakan bagian untuk bersuci sebelum sholat. Materi kita hari ini adalah mengenal alat-alat bersuci. Tapi karena alat-alat bersuci itu banyak, salah satunya adalah air yang paling utama. Jadi kita akan membahas tentang pembagian air. Oke, nah, alat-alat bersuci. Sebelum kita masuk air itu ada pembagian yang belajar, kita juga harus mengerti pengertian dari bersuci. Bersuci itu bisa kita ketahui dengan sebutan taharah. Taharah adalah tindakan mengangkat hadas dan menghilangkan najis sebagai syarat sah untuk melakukan ibadah seperti sholat, baca Al-Quran, terus mandi besar itu juga termasuk mandi besar itu termasuk juga bagian dari taharah. Terus mengapa sih kita harus ada pun dalilnya dan kenapa kita harus bersuci? Nah, karena Allah juga sangat menekankan kita untuk bersuci karena bersuci Allah itu sangat suka sekali dengan orang yang bersuci. Seperti dalil yang ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222 di mana yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Bagian dari pengertian dan pentingnya kita untuk berdoa. Dan itu adapun kedudukan masuk kedudukan air dalam bersuci. Nah, air adalah salah satu alat bersuci. Nah, air itu merupakan alat bersuci yang paling utama. Nah, namun tidak semua air bisa dibuat untuk bersuci. Nah, untuk itu kita harus mengetahui air apa saja sih dan serta hukumnya bagaimana bisa kita gunakan bersuci tersebut. Itu yang pertama, ini macam-macam air. Itu ada air mutlak. Air mutlak itu adalah air dengan sifat asli yang penciptanya yang sah untuk berwudu, wajib dan mensucikan dari najis. Yang pertama itu ada air dari langit. Air dari langit itu meliputi air hujan, salju, dan tetesan embun pada pagi hari. Nah, ini kan kayak sifatnya itu air yang turun langsung dari langit. Adapun yang kedua itu ada air bumi. Air bumi itu merupakan air laut. Di situ tuh ada air laut, terus ada air sungai yang mengalir dari air sumur yang dari air sumur itu yang dari tanah, yang dari bumi itu keluar. Nah, itu bisa dibuat untuk bersuci. Kalau danau termasuk air bumi nggak? Danau termasuk, karena kan danau itu bagian dari sumur. Nah, terus yang ketiga itu ada mata air. Nah, mata air ini air yang keluar secara alami dari poin-poin bumi dengan sifat asli yang diciptakan. Terus dari sumber air kan biasanya ada air panas, itu kan langsung dari bumi. Terus
itu ada air suci. Nah, ini masuk ke dalam pemberiannya. Nah, itu ada macam-macam air yang itu yang pertama itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci yang tidak mensucikan itu air yang halal diminum, tetapi tidak sah untuk bersuci. Air ini tidak dapat menghilangkan hadas. Nah, dalam kategori ini, air ini adalah air suci yang bercampur benda-benda lain dan hilang nama airnya secara mutlak. Nah, terus contohnya itu adalah air suci tapi tidak mensucikan itu antara lain itu air buah-buahan seperti air kelapa. Nah, terus ada air yang keluar dari pepohonan atau air mineral. Kayak gitu. Nah, terus air suci yang tercampur dengan benda suci lainnya seperti teh, kayak campuran teh, atau campuran kopi. Itu halal untuk minum tapi tidak bisa untuk bersuci. Nah, terus yang kedua itu air mutan najis. Air mutan najis itu air yang terkena najis yang tidak halal untuk diminum. Boleh saya masuk dulu? Iya, masuk dulu. Air yang tidak halal untuk diminum dan tidak halal apabila digunakan untuk bersuci. Nah, air ini harus dibersihkan terlebih dahulu karena terkena najis. Contohnya itu seperti air yang sudah berubah warna. Air yang terkena najis itu juga airnya itu yang berubah sifatnya, kayak warnanya, baunya, sama misalkan terkena najis tapi bau tidak ada, kita tuh harus meneliti lagi. Maka itu air itu berubah warnanya, berubah baunya, dan di sini juga ada pun itu air yang kurang dari 2 buah. 2 buah itu sekitarnya itu kurang lebihnya 216 liter. Dan kalau misalnya ukuran bak itu sekitar kalau misalnya kubus 60 kali 60. Nah, terus selanjutnya air mustakmal. Nah, ini yang air yang sedikit ukurannya yang kurang dari 20 itu. Air mustakmal ini juga sepertinya tapi nggak termasuk air mutan najis. Beda. Kalau mutan najis kan emang air yang terkena najis, ya najis yang lainnya seperti kotoran-kotoran. Nah, kalau air mustakmal ini salah satunya itu adalah wudhu. Misalkan kita wudhu, kita menandakan di ember. Nah, ember itu kena tetesan air wudhu. Nah, tetesan air wudhu yang kena ember itu dan embernya itu adalah air mustakmal. Dan air itu sebenarnya suci, tapi tidak bisa mensucikan kembali. Itu yang kurang dari 12 juga. Terus yang selanjutnya itu air musyamah. Musamash, yaitu air yang makruh dipakai untuk bersuci. Yang termasuk air jenisnya adalah air yang dijemur terkena panas matahari dan disimpan dalam bak penampungan. Jadi kayak misalkan itu tuh air panas. Nah, air panas itu kan di kompor kan panas gitu kan. Nah, itu tuh suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Jadi itu penjelasan tentang air. Kira-kira seperti itu. Nah, terus di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, belum ada ibu. Nah, untuk menguatkan pemahaman kalian, sini ibu kasih 2 kasus, tapi ini nanti dibagi per kelompok aja. Nah, ini kalian jawab pertanyaan yang ada di kasus. Jadi dikelompokkan menjadi 2. Mau langsung mulai ya? Ngomongnya gimana Bu? Ini tempat istirahat. Ya.
Sini. Oh, kalian nama. Oh, itu Kasih waktu 2 menit ya. Sudah Ibu? Sudah? Ya benar, semuanya benar. Benar, ini kan kasus pertama itu air saat hujan turun. Rina menampung air hujan ini di ember besi. Nah, ember besi kan berarti tidak ada air. Nah, terus ia menggunakan air tersebut untuk berwudu sebelum sholat. Nah, ini maksudnya air hujan. Nah, air hujan ini termasuk bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kan pertanyaannya apakah air hujan ini boleh digunakan untuk bersuci? Boleh. Dua-duanya benar. Beliau terus kan di sini air apa air pulang. Terus yang kasus kedua itu adalah air setelah berwudu yang terbentuk ke dalam baskom dikumpulkan oleh tubuh. Nah, ini tidak bisa untuk bersuci. Nah, ini benar juga. Oplos lagi. Kalian berarti sudah paham ya tentang pembagian air-air ini. Nah, sebelum kita akhiri ini, adakah yang ini kan tadi udah begini, ada pertanyaan lagi nggak? Atau misalnya kalian yang mau ditanyakan? Ada.
Sudah paham semua. Jadi sebelum kita akhiri, kita ibu mau refresh ulang. Air itu ada berapa jenisnya? Pertama air mutlak. Yang kedua air mutanah. Yang ketiga air musta'mal. Yang keempat air yang satu lagi itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini kan sebagai macam-macam air. Nah, jadi kalian harus ingat, karena ini juga bagian dari untuk bersuci yang berhubungan kalian untuk beribadah. Nah, itu enggak cuma kita bersuci itu tidak hanya dilihat dari etis, tapi dari diri kita juga, dari tempatnya juga. Terus ya bagian dari air di sini. Terus HP-nya bisa disumber dulu. Kita mau berakhir ya. Saya sudah menghargai guru. Sebelum kita berakhir pada kesempatan ini kan baru airnya. Sedangkan selanjutnya kita akan membahas alat bersuci selain menggunakan air. Nanti sebelum masuk pelajaran kalian di rumah baca dulu ya.